It's Monday morning, saatnya kami menyajikan informasi seputar isu energi terkini tanah air dalam segmen khusus Energy Corner CNBC Indonesia. Dan berikut topik utama kami di Energy Corner kali ini. PLN mengumumkan pemerintah akan kembali memberikan subsidi listrik selama kuartal 1 tahun 2021. Untuk mendukung kegiatan ini, PLN pun mengajukan anggaran hingga 4,66 triliun rupiah guna menjalankan program subsidi listrik selama 3 bulan ke depan. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, mengatakan subsidi listrik akan diberikan untuk pelanggan rumah tangga, pelaku UMKM, dan industri besar. Ini termasuk sektor sosial, di mana total pelanggan yang diusulkan oleh PLN berjumlah lebih dari 33 juta pelanggan. Subsidi listrik dan diskon juga telah dimulai sejak 7 Januari lalu hingga nanti bulan Maret mendatang. Untuk membahas pemberitaan lebih lanjut terkait subsidi listrik PLN, saya sudah tersambung bersama dengan Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan dari PT PLN Persero. Pak Bob, selamat pagi, kabar sehat Pak Bob? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mas Edwin sama teman-teman semua di CNBC selalu sehat. Terima Amin, kasih doa kita bersama Pak Bob Saril ya. Baru saja tadi kita simak pemberitaan dan ada statement juga dari Pak Bob Saril. Langsung dari Pak Bob Saril, apa yang perlu kita pahami mengenai subsidi stimulus diskon listrik yang kali ini Pak sampai ke 3 bulan ke depan? Perbedaan dengan stimulus dan diskon-diskon tarif sebelumnya seperti apa? Jadi ini adalah stimulus Mas, bukan subsidi. Karena pemerintah kan sudah dari beberapa tahun yang lalu setelah melakukan subsidi. Malah sejak tahun 2003 itu melakukan subsidi terus pada ini tidak naik tarif. Nah ini adalah stimulus akibat dampak dekade COVID yang melanjutkan dari tahun lalu sejak bulan April tahun 2020 kemudian dilanjutkan di tahun ini dengan sasaran sama seperti tahun lalu tetapi mekanismenya yang agak berbeda. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Mas tadi sekitaran 33 lebih juta pelanggan yang akan terdampak, yaitu terdiri daripada pelanggan R1 yang 450 PA volt ampere, kemudian pelanggan R2 yang 900 volt ampere yang bersubsidi, kemudian juga tentang B1 dan I1 UMKM, pelaku UMKM, kemudian yang terakhir adalah pemerintah juga memperlakukan kembali adalah subsidi atau stimulus kepada untuk menangani beban atau batas minimum daripada pemakaian daripada pelanggan. Itu kira-kira Mas. Baik, jadi, Pak Bob Saril ini menarik Pak, di awal perbincangan tadi Anda sampaikan ini stimulus bukan subsidi. Nah by definition kadang masih ada blur di sana Pak antara stimulus dengan subsidi. By definition ini sebenarnya seperti apa sih Pak perspektif dari PLN, dan kalaupun ini subsidi sudah banyak diberikan oleh pemerintah dan PLN sebelumnya ditambah dengan stimulus ini akan seperti apa berarti porsi atau besaran dari subsidi yang sudah ada plus stimulus yang sekarang diberikan? Gambarannya seperti apa Pak Bob? Jadi setiap tahun pemerintah melalui Kementerian SDM yang sudah disetujui oleh juga DPR untuk memberikan subsidi kepada pelanggan-pelanggan yang berhak. Dari 38 tarif itu ada 22 tarif yang bersubsidi dan itu telah dilaksanakan memang sejak tahun 2003 dan kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Dan pemerintah mengalokasikan hampir setiap tahun untuk di tahun 2021 ini ada sekitar 53,5 triliun untuk subsidi. Tetapi on top of that, di atas daripada itu, pemerintah juga memberikan stimulus akibat dampak COVID yang dilanjutkan dari tahun lalu. Nah ini yang tadi Mas sampaikan adalah sekitaran ditambah dari on top subsidi tadi itu 4,66 triliun. Itu khusus untuk pelanggan yang bersubsidi tetapi rumah tangga yang 450 PA, rumah tangga yang 900 PA, dan juga pelaku UMKM yang industri dan bisnis 450 volt ampere, dan selanjutnya juga untuk pelanggan-pelanggan industri dan bisnis untuk disubsidi oleh distimulus oleh pemerintah dalam bentuk mengcover pemakaian rekening minimumnya. Begitu kira-kira. Masuk ke 2021 ini Pak Bob Saril, apakah cakupan segmentasi pelanggan yang dalam tanda kutip berhak dan layak mendapatkan stimulus tadi ditambah Pak luasannya atau masih konsisten dengan cakupan pelanggan yang Anda sebutkan tadi Pak Bob Saril? Masih konsisten seperti tahun lalu untuk stimulusnya, masih konsisten. Tetapi tentu saja kan di dalam perjalanan waktu ada tambahan-tambahan, ada pelanggan-pelanggan baru ya, pelanggan yang berhenti, kemudian akibat adanya dampak itu hanya perubahan dinamikanya, tetapi sasarannya hampir sama.
Nah, selanjutnya yang ingin kami sampaikan bahwa hanya mekanismenya yang berbeda. Kalau stimulus tahun lalu, Mas, adalah untuk 450 dan 900 itu, kita langsung memberikan yang pakai token ya, Mas, yang memberikan yang pasca prabayarnya atau menggunakan token listrik, kita langsung mengenerate atau memberikan token, kemudian diklaim. Nah, untuk saat ini hanya berlaku untuk pelanggan 450 volt ampere, kita generate dia, kita bangkitkan, kemudian dia mengklaim. Nah, nanti Ya, saya ceritakan tata cara seperti apa. Tetapi kalau untuk 900 volt ampere, itu yang untuk rumah tangga, maka dia harus membeli dulu, Mas. Sehingga iya. membelinya itu adalah 50%-nya di-cover oleh pemerintah. Hmm. Nah, sudah seberapa bagus pemahaman para pelanggan PLN, Pak, terkait dengan skema atau mekanisme ini agar tidak ada nanti mungkin salah paham atau overlap siapa yang lebih berhak dan sebagainya. Sudah cukup tersosialisasikah, Pak? Dan seperti apa proses sosialisasinya? Jadi kita mensosialisasikan melalui media, baik media cetak, media elektronik, kemudian media online juga. Kita juga berdasarkan sosial media juga kita lakukan untuk secara menyebar. Tapi Hmm. memang beberapa yang belum memahami itu terkait yang misalnya Hmm. 900 PA tadi, yang agak Iya, berbeda iya. dari tahun sebelumnya, Mas, bahwasanya dia harus di-cover, tentu saja dia harus membeli dulu. Nah, masih banyak kebingungan, tetapi alhamdulillah sepanjang yang telah itu ini kan dengan kita masing-masing dengan yang kalau ada masalah kita langsung hubungi, kemudian bisa melaksanakan itu dan mereka membeli dari media yang ada, kemudian 50%-nya di-cover oleh pemerintah. Nah, yang berikutnya juga adalah kita membatasi juga, Mas, adalah bahwa ada maksimum yang harus diberikan yaitu 720 jam nyala dalam 1 bulan. Karena Hmm. yang pemakaian sebenarnya itu kan adalah kalau kita kalikan 24 jam dikali dengan 30 hari kan 720 jam nyala itulah. Kalau di atas itu sebenarnya ada pemakaian yang berlebihan, maka itu tidak di-cover lagi oleh stimulus. Tetapi masuk juga subsidi dia. Tapi Hmm. subsidi stimulusnya tetap. Itu saja yang membedakan dari mekanisme tahun lalu. Baik, tadi di berita yang baru saja kami sajikan, Pak Bob, ini kan PLN mengusulkan penambahan subsidi listriknya di 4,66 triliun rupiah. Dan Anda tadi juga sempat breakdown sekilas mengenai 4,66 triliun rupiah. Informasi yang kami peroleh, Pak Bob, ini juga nanti akan diperpanjang bahkan sampai 1 semester, Pak Bob Saril ya, sampai ke bulan Juni kalau tidak salah stimulus ini. Apakah nanti akan ada penambahan angka subsidi lagi, Pak, selepas atau di luar dari 4,66 triliun tadi? Besarannya seperti apa kalkulasinya, Pak Bob? Kalau 4,66 ini adalah untuk 1 triwulan ya, Mas, yang telah diumumkan Satu pemerintah. triwulan, Tentu ya. saja ini adalah pemerintah. Untuk triwulan kedua kita lagi menunggu pemerintah bagaimana kondisi yang ada dan pemerintah yang mengumumkan dalam hal ini Pak Jokowi apa masih melanjutkan atau tidak. Pada Hmm. intinya PLN selalu siap untuk melaksanakan apa yang ditugaskan oleh kita dan siap untuk menyalurkan apa yang menjadi haknya yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Itu saja. Nah, berapa untuk pada triwulan 2 kita lagi menunggu, Mas, dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian ESDM bagaimana apakah diberikan itu ataukah hanya 50%-nya daripada yang di triwulan Hmm. 1. Karena kalau kita mengingat sekarang kan kondisi perekonomian ada sudah membaik, kemudian sudah dilakukan vaksinasi secara massal walaupun masih disasar kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di dalam bekerja di dalam dunia kesehatan dan itu yang akan itu. Tapi ini turut membantu dan kita lihat saja perkembangan ekonomi kita secara mikro dan makro juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kita berdoa semoga segera COVID ini tetap berlalu. Nah, tapi sekali lagi kami tinggal menunggu daripada instruksi apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oke, berarti konfirmasi sekali lagi Pak Bob, sampai per hari Senin ini belum ada keputusan dari pemerintah melalui Kementerian ESDM nanti kuartal berikutnya atau menjadi 1 semester ditambah atau tidak, stimulusnya diperpanjang atau tidak. Belum ada, Pak, ya? Belum ada. Kita menunggu dan kita akan komunikasikan terus kepada bapak-bapak yang ada di Kementerian ESDM. Probabilitasnya Pak Bob Saril, kira-kira probabilitasnya berapa besar ini akan diperpanjang lagi program stimulus diskon tarif listrik sampai Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, Mas, ya bukan kepada ini kalau kita melihat daripada situasi perkembangan ekonomi dan juga sosial masyarakat sekarang mungkin juga arah daripada sasaran pemerintah kan lebih banyak kepada bagaimana memulihkan ekonomi. Mungkin ada kemungkinan menurut pendapat saya pribadi ya, Iya, masih iya. adalah pengurangan 50% karena nanti 50%-nya toh akan kembali ke masyarakat dalam bentuk stimulus yang lain, tentu saja saya meyakini Iya. itu adalah untuk bagaimana menggelorakan percepatan ekonomi dan ini yang kita tunggu sebenarnya adalah ekonomi kita bergerak maju.
kalau kita ekonomi bergerak maju, otomatis kan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat tentu saja. Dan Kalau juga kita bisa meyakini bicarakan skenario Pak Bob Saril, misalnya ini probabilitasnya memang tinggi ditambah nanti untuk kuartal berikutnya, PLN sudah mempersiapkan perhitungankah Pak nanti penambahan subsidinya ada di angka berapa lagi? Sudah ada angka itu Pak untuk antisipasi paling tidak? ya kalau 50%-nya tentu saja setengah daripada 4,66 yang kita harapkan, Oke. hanya sekitar 2,3 triliun yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Tetapi jangan lupa pemerintah itu sangat concern pada masyarakat dan itu tugasnya pemerintah, dan saya kira ini sudah terbukti dari tahun kemarin bagaimana usaha-usaha pemerintah yang cukup keras untuk kembali berempati kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Dan dengan adanya ini sedikit-sedikit tentu saja akan ditarik. Nah, sekali lagi ini kita menunggu daripada pemerintah, kebijakan pemerintah, dan PLN sudah siap untuk menjalankan apapun. 4,6 triliun rupiah untuk satu kuartal, kemudian kuartal berikutnya dengan asumsi 50% berarti separuh dari 4,66 triliun rupiah. Mari kita review juga Pak Bob Saril untuk perjalanan sepanjang 2020. Kalau triwulan pertama tadi 4,66 triliun rupiah, totalnya Pak direkap Pak untuk 2020 kemarin berapa Pak nilai subsidi yang diajukan oleh PLN, dan apakah sudah dibayarkan oleh pemerintah kalau kita berbicara mengenai stimulus di sepanjang tahun lalu Pak Bob? Ya, ini stimulus ya Mas, bukan subsidi ya. Kalau subsidi tentu saja pemerintah kan membayarnya secara rutin, dan ini secara rutin juga dibayarkan ke PLN. Hanya sebagian penggunaan pada akhir-akhir Desember kan karena masalah perhitungan pembacaan meter dan sebagainya saja. Hanya kekurangan tagihan sebelumnya itu hanya 0,02 triliun Mas yang belum dibayar, dan kita tagihkan di tahun ini. Itu adalah masalah bukan pemerintah tidak membayar, tetapi karena adalah perhitungan akhir pencatatan meternya, sehingga kan harus kita yang sesuai dipakai masyarakat itu yang kita tagihkan. Itu saja Mas. Pak Bob, saya ulang Pak Bob ya, angkanya 0,22 triliun rupiah yang belum dibayarkan untuk 2020. Betul Pak Bob ya? 0,02 Mas, 0,02. 0,02 triliun rupiah. Oke, Ya, 0,02 triliun rupiah. 1.000 ya sekitaran 20 miliar lah ya, sekitaran itu. Kecil sekali masanya perbedaan selisih pembacaan meter. 2020 juga dianggap tahun yang tidak begitu baik dalam hal penjualan listrik. Tentu saja ini didukung oleh pandemi yang masih melanda Indonesia. Apa yang bisa disampaikan Pak mengenai seberapa drop ini penjualan listrik 2020? Karena dikatakan 2020 adalah tahun paling parah penjualan listrik drop. Ya, kalaupun kita lihat kalau penjualan listrik sendiri dibandingkan tahun 2019 memang tidak terlalu drop ya, hanya minus 0,76% Mas dibandingkan tahun 2029. Itu yang rekap terakhir kita. Ini diakibatkan karena sebenarnya pada triwulan 1 tahun 2020 kan kita masih sangat tinggi-tingginya pertumbuhan Mas, kalau kita melihat itu. Kita melihat kalau di Januari Februari setelah ada pilpres sudah terpilih, kemudian loncatan ke pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 kan sudah cukup bagus. Nah, ini juga tapi karena ada pandemi Covid ini maka akan turun. Kalau kita lihat itu hanya kita dibantu itu, dan juga pada akhir setelah pemerintah melakukan ada beberapa usaha-usahanya, kita perhatikan juga dimulai Oktober, November, Desember itu ada rebound sedikit daripada ekonomi kita. Nah, ini harapan kita rebound ini teruskan berlanjut daripada Januari, Februari, dan Maret. Saya kira usaha-usaha pemerintah on the right track ya, yang dalam kacamata saya pribadi. Saya melihat itu, kita melihat bahwa sekarang industri sudah mulai tumbuh, walaupun tumbuhnya tidak sebaik dari triwulan 1 tahun yang lalu, tetapi kan sudah ada rebound. Baik, dengan mulai adanya rebound di Desember, bagaimanakah PLN melihat prospek penjualan listrik di 2021? Pak Bob Saril ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Dialog dalam segmen khusus Energy Corner masih akan berlanjut. Anda menyaksikan CNBC Indonesia. Kembali di segmen khusus Energy Corner CNBC Indonesia, dan saya masih tersambung langsung untuk Anda bersama Pak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero. Pak Bob, Anda katakan meskipun belum kencang tapi paling tidak sudah ada sinyal rebound mulai per Desember. Dunia industri juga sudah mulai bergeliat, penggunaan dan penjualan listrik diharapkan bisa terdorong lagi. Sudah ada proyeksi Pak untuk prospek penjualan listrik di 2021 dengan asumsi sudah mulai ada pemulihan tadi Pak Bob dari PLN?
Kita melihat bahwa Mas Edwin bahwa di tahun depan ini ada pertumbuhan minimal kalau kita lihat itu adalah sekitaran 2,6%. Iya. Maka penjualan kita diharapkan di tahun ini adalah sekitaran 250 gigawatt hour ya. Itu yang rencana pertumbuhan kita. Harapan kita adalah memang pertumbuhan itu didukung oleh industri-industri yang memang sudah bounce atau sudah menaik di tahun yang lalu. Nah, ini yang terus kita dorong seperti misalnya sektor agriculture, pertanian dan juga untuk perikanan. Itu yang kami juga sudah bekerja sama tentu saja dengan Kementerian Pertanian untuk bersama-sama berkolaborasi bagaimana lebih mendorong lagi sehingga masyarakat juga ikut menikmati baik di dalam efisiensi pemakaian daripada biaya-biaya produksi mereka dengan mengkonversi dari misalnya diesel kepada listrik, kemudian adalah menambah produktivitas dengan hanya 1 kali panen, 2 kali panen menjadi 3 kali sampai 4 kali panen dengan irigasi buatan melalui adanya listrik yang masuk. Kemudian yang berikutnya tentu saja di perikanan juga tambak-tambak kita masuk ke dalam dunia pertambakan untuk meningkatkan industri. Nah, di industri kesehatan juga kita melihat di tahun yang lalu kita sudah beberapa menambah pelanggan, kemudian menambah daya daripada pelanggan-pelanggan tersebut. Nah, harapan kita di tahun ini mereka tetap meningkatkan produksi mereka untuk menjaga kesehatan kita semua dan tentu saja kebutuhan ekspor. Nah, berikutnya yang kita melihat bahwa saja bangsa Indonesia kan adalah bangsa yang besar, penduduknya juga sudah besar dan semuanya. Sebenarnya kita juga bisa mandiri. Mandiri itu artinya kita mengurangi impor. Nah, dalam mengurangi impor artinya produktivitas di dalam negeri harus kita tingkatkan. Nah, itu tadi seperti pertanian tadi kan menghilangkan impor dengan pertanian. Dan begitu juga kita akan usahakan kita mengalign dengan apa yang dilakukan daripada pemerintah. Bagaimana kita pertama kali misalnya Mas impor daripada BBM kan cukup tinggi khusus untuk transportasi. Bagaimana kalau di tahun ini kita ganti itu misalnya saja dengan memberikan insentif yang telah diberikan pemerintah sekarang adalah dengan mengkonversi atau menggantikan dari bahan bakar BBM tadi dengan listrik, yang mobil listrik. Nah, itu kita dorong terus. Kita menjadikan SPKLU yang ada di lapangan. Nah, kesempatannya ada 2 hal, Mas. Industri dalam negeri karena ada beberapa pabrik itu sudah membuat di dalam negeri seperti salah satu merek Hyundai itu yang sudah berproduksi di dalam negeri, tentu saja ini akan menambah produktivitas dalam negeri dan juga penggunaan efisiensi daripada impor BBM-nya bisa berkurang cukup besar. Itu juga yang pertama. Yang kedua untuk sektor rumah tangga, Mas, yang dulunya bagaimana menggunakan peralatan itu berbasis LPG yang impor, kita ubah menjadi berbasis daripada penggunaan listrik yang berbasis dalam negeri. Nah, seperti misalnya bagaimana kita meningkatkan terus pemakaian daripada kompor induksi. Nah, harapan kita dengan kompor induksi ini, kompor-kompor LPG yang impor tadi digantikan dengan kompor induksi tadi. Kompor induksi kan listriknya kan diproduksi dalam negeri, bahan-bahannya dalam negeri. Jadi sehingga impor tidak perlu tetapi meningkatkan juga. Tetapi bagaimana nilai tambah untuk masyarakat? Sekali lagi bahwa penggunaan kompor induksi juga sama seperti penggunaan kompor dengan kendaraan listrik tadi, sangat menghemat. Kalau kendaraan listrik tadi sudah dihitung minimal hanya seperlimanya saja dari BBM diubah menjadi ini untuk pemakaian BBM-nya. Itu sudah juga Pak Bambang juga, Pak Bambang Ketua MPR juga telah menyampaikan itu, bahwa beliau di dalam statement-nya di dalam salah satu media cetak menyatakan bahwa itu sangat hemat sekali. Nah, itu juga yang kita lakukan terus di samping kita bagaimana kita mendukung industri-industri tadi untuk terus berkembang dengan meningkatkan keadaan listriknya dan listrik yang murah kepada para industri yang seperti yang telah diberikan oleh pemerintah. Baik, untuk mendukung dan memastikan ekosistem seperti yang Anda sebutkan tadi benar-benar bisa mulai terwujud, paling tidak 2021 ini rencana terbaru PLN seperti apa Pak untuk mendukung agar boosternya, drivernya bisa dipercepat, jaringan distribusi tambahan yang akan segera dibangun PLN kaitannya dengan persiapan infrastruktur seperti apa Pak Bob? Ya, tentu saja kalau untuk kelistrikan kan kita membangun SPKLU ya, dan pengisian kendaraan listrik untuk umum itu kita perbanyak, kita menambah dari PLN itu 67 unit dan kita harapkan dari partisipasi daripada yang lain juga pihak swasta yang bekerja sama dengan kita atau bekerja sama dengan pemerintah itu bisa sekitaran 200 unit ditambah 201. Nah, itu akan mendorong lebih banyak kendaraan listrik. Di samping itu kita juga lebih banyak kan kendaraan listrik ini beda dengan kendaraan BBM. Kalau BBM kan nggak boleh ngisi BBM itu di rumah, bahaya. Tapi di kendaraan listrik itu mengisi di rumah pun bisa. Dengan ada charging biasa pun nggak apa-apa. Nah, ini juga kita sudah
suatu ekosistem home charging. Home chargingnya sudah terkoneksi dengan suatu jaringan aplikasi yang dinamakan Charge-in yang dibuat oleh PLN, dan ini akan digunakan menjadi suatu platform untuk seluruh Indonesia. Harapannya memang semua masyarakat bisa memantau, dan juga pemilik kendaraan juga bisa memantau bagaimana situasi chargingnya itu. Dan kita juga memberikan diskon tambahan, Mas, diskon tambahan 30% untuk charging di malam hari, yaitu dari jam 10 sampai jam 5 pagi, itu yang menggunakan 30%. Jadi lebih hemat lagi yang diraih oleh masyarakat. Di samping itu, tentu saja penghematan daripada devisa negara dengan menghindari import daripada BBM yang berbasis transportasi ini. Itu yang pertama. Nah, bagaimana ekosistem dengan kompor induksi? Nah, kompor induksi kan sudah dibuat dalam negeri, Mas. Bahan-bahannya dalam negeri, 80% itu dibuat oleh dalam negeri. Sehingga kalau kita memperbanyak itu, industri ikutannya akan tumbuh juga. Nah, itu yang paling penting, industri ikutannya. Kalau industri kan, katakanlah kita bisa mengkonversi di tahun ini sekitaran 1 juta saja. 1 juta itu, kalau kita bandingkan ekonominya bisa bangkit, bagaimana orang membuat mulai dari kompor induksinya. Dan itu kebanyakan adalah usaha-usaha kecil, karena membuat ininya itu mudah, maka itu juga akan mendorong lebih banyak lagi daripada itu. Untuk itu, kita sekarang bekerja sama dengan para pemilik marketplace untuk bagaimana menggalakkan kembali kepada semua usaha-usaha kecil dan menengah itu bisa menggunakan kompor induksi untuk di warung-warung, supaya kita menghindari import LPG yang terlalu besar. Nah, itu yang kita harapkan gitu. Di samping juga, Mas, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh mereka. Saya kira yang sudah dipaparkan oleh Ibu Menteri Keuangan itu sangat relevan sekali. Apa yang telah dilakukan itu semakin menumbuhkan bagaimana industri kita. Selain membuat roadmap untuk mewujudkan mimpi besar tadi, PLN juga terus berkomitmen untuk selalu memberikan kemudahan dan yang terbaik bagi para pelanggannya. Nah, ini menarik, Pak, masih ada saja kejadian di sepanjang 2020 kemarin. Tadi juga sempat ada kata-kata yang digunakan oleh Pak Bob Saril, kebingungan dari para pelanggan kalau bisa diminimalisir seminimal mungkin. Mengenai meteran ini, Pak, apa kabar ini, Pak, smart meter? Karena sebelumnya juga pernah kita bahas bersama PLN, Pak, mengenai keberadaan dari smart meter, rencana konversi ke meteran digital agar tidak ada ketimpangan mengenai kesalahan penghitungan tagihan dan sebagainya, sehingga berakhir dengan kebingungan dari para customer. Ya. Terima kasih, Mas Edwin. Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya juga, ada dua strategi yang digunakan. Pertama kali adalah bagaimana menjadi self-reading. Kita sudah mengembangkan di dalam aplikasi kita melalui PLN Mobile itu. Di PLN Mobile kita ada Swacam sendiri, sehingga masyarakat sendiri bisa melihatnya dan bisa melihat berapa sih pemakaian pada bulan ini dan bulan lalu. Sehingga historisnya ada. Itu kalau kita mendownload, dan jadi kami usulkan, kami sarankan kepada semua pelanggan untuk mendownload PLN Mobile yang ada di App Store atau di aplikasi yang lainnya. Kita bisa di-download itu, kemudian yang berikutnya kita mengembangkan apa di meter 2 arah, dan kita di tahun ini akan meluncurkan sebanyak 150.000 yang akan kita segera jalankan untuk setelah POC kan adalah proof of concept, itu kita lakukan bagaimana komersialisasinya. Nah, di tahun ini kita akan lakukan ada 1.500, kemudian di tahun depan sekitaran 2 juta, dan akan kita tingkatkan terus untuk pemakaiannya. Karena sekali lagi ini adalah bagaimana merubah daripada pola mindset dan juga pola behavior daripada teman-teman semua, termasuk juga pelanggan, termasuk juga PLN ini. Bagaimana dulu kalau itu kita mencatat meter kan tidak perlu lagi. Sekarang dengan Swacam sudah bisa dilakukan. Nah, harapan kita Swacam di tahun ini sesuai dengan banyaknya pemakai daripada PLN New Mobile itu ada 8 juta, maka di tahun ini sekitar 4 jutanya sudah menggunakan Swacam. Sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terkait dengan tidak bisa dibaca, karena mereka sudah, teman-teman kita, pelanggan kita itu sudah bisa membaca sendiri, dan PLN juga bisa memantau dan memberikan info terkait daripada kalau mereka lupa mencatatnya untuk sekedar reminder. Nah, itu yang kita lakukan di tahun ini. Tentu saja pengembangan yang paling utama adalah bagaimana bisnis proses dan aplikasinya ini dan database-nya, Mas. Karena tidak boleh jatuh kepada tangan-tangan asing atau yang lain. Kalau database ini kita harapkan ini menjadi adalah sumber kekayaan intelektualnya bangsa Indonesia kalau data ini. Nah, data ini akan kita juga koordinasikan dengan misalnya Dukcapil ya, Mas, ya, dari Kementerian Dalam Negeri tentang kependudukan, kemudian juga nanti Kementerian Sosial dan sebagainya. Ini menjadi satu data, dan satu data ini tentu saja bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh bangsa Indonesia.
Baik, Pak Bob sebagai penutup kalau tadi sudah kami tanyakan mengenai berapa jumlah jaringan distribusi yang akan dibangun. Dari PLN sendiri adakah target spesifik yang ingin dicapai mengenai jumlah jaringan distribusi yang ingin dibangun oleh PLN? Dan ada nilai tertentu yang bisa di-share bersama kami Pak untuk persiapan pembangunan jaringan-jaringan distribusi tadi? Kita membangun itu tidak hanya distribusi Mas, tapi juga kalau dibicarakan tentang sistem tenaga listrik mulai dari pembangkitan, kemudian transmisi, distribusi dan kemudian retail ya Mas. Kita sudah mengalokasikan lebih kurang sekitaran lebih daripada 100 triliun untuk investasi, itu lebih kurang 160 triliun yang kemudian murninya sekitaran 78 triliun yang bisa kita serap di tahun ini. Nah, ini adalah ada beberapa proyek dan multi-years kan kemudian yang besar. Nah, harapan kita dengan investasi kita sebesar begitu di tahun ini kita bisa melaksanakan apa yang telah dimandatkan oleh pemerintah untuk menyediakan listrik yang secara handal dan juga meraih apa yang telah dicita-citakan masa itu mencapai rasio elektrifikasi bisa mencapai 100% di tahun 2022. Baik. Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan dari PT PLN Persero. Pak Bob, terima kasih banyak atas waktu Anda. Sehat selalu kami doakan untuk Anda. Selamat pagi Pak Bob.